Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik. Ada sesuatu yang dilaporkan ya, tapi kita nggak bisa bilang sekarang, nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu kita ada press conference. Kemarin tanggal 19 Januari 2025 Polda Metro Jaya menerima laporan polisi tentang dugaan peristiwa pidana perlindungan data pribadi dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Ya, pelapornya saudari RF. Belakangan ini, influencer yang menamakan dirinya dokter detektif atau doktif tengah menjadi sorotan publik lantaran aksinya memberikan review kritis terhadap produk skincare. Aksi doktif tersebut sontak saja mengundang kekesalan sejumlah kalangan, tidak terkecuali para pengusaha skincare. Dan baru-baru ini, Doktif kembali membuat heboh dengan mengadukan dokter kecantikan yang sekaligus pengusaha skincare berinisial DRL ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Di media sosial, inisial DRL yang diadukan Doktif diduga adalah Dr. Richard Lee. Lantas, akankah profesi Dr. Richard Lee akan dicabut jika terbukti melanggar kode etik kedokteran sebagaimana yang dituduhkan Doktif selama ini? Seperti yang teman-teman tahu, kemarin Doktif sudah mendatangi di undangan ya dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu Doktif baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini Doktif mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Dokter tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum,
terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi dokter tanyakan memang ada di poin tersebut. Nah, tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Puas banget. Jadi kita lebih tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang melanggar. Sebaik-baiknya orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Dan kesalahannya itu disampaikan langsung di depan BPOM, karena memang tugasnya BPOM. Depan umum ya, bagus, keren. Kedua, acara ini itu sangat menarik ya, dan saya rasa ini harus diumumkan oleh teman-teman media semua. Jangan masyarakat terprovokasi oleh oknum-oknum yang sering mereview tanpa aturan. Seperti Bapak BPOM tadi katakan bahwa sesuai undang-undang yang berhak dan memeriksa dan mengumumkan itu adalah Badan BPOM. Kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang gak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Nama Doktif mendadak ramai menjadi perbincangan dan menarik perhatian halayak luas. Tidak hanya aksinya mereview produk yang mengundang perhatian, tetapi juga perselisihannya dengan sejumlah pihak. Seperti diketahui, Doktif terlibat konflik panas dengan bos skincare Sheila Saukia. Dan baru-baru ini, Doktif buka suara atas kejadian beberapa waktu yang lalu. Doktif mengaku mendapat persekusi dari Sheila dan suaminya di rumah makan di Jakarta. Akibat insiden tersebut, Doktif melaporkan Sheila dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Dan berikut klarifikasi Doktif atas kisruh yang videonya viral di media sosial. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu panda AA ya yang Doktif. Arif, sebutin aja lah Arif Avanda kan, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Goteng, mengatakan mengebuli Doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan Doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu? Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Long ya? Jadi Doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan Doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 hari Jumat malam itu, tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat
rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi, yaitu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya, bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja, setelah dari tempat kejadian perkara kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu, masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Sementara konflik Doktif dan Sheila kini kian panas, baru-baru ini Sheila membantah tudingan Doktif terkait adanya persekusi. Tidak hanya bantahan, Sheila juga sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Konflik panas yang terjadi di antara keduanya tidak lepas dari kekesalan Sheila yang merasa dirugikan karena review negatif Doktif terhadap produk skincare miliknya. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru laporan Sheila terhadap Doktif? Kemarin tanggal 19 Januari 2025 Polda Metro Jaya menerima laporan polisi tentang dugaan peristiwa pidana perlindungan data pribadi dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Ya. Pelapornya saudari RF, terlapornya saudari Dr. S dan kawan-kawan, dalam kurung pemilik sebuah akun TikTok. Ya. Pelapor datang membawa barang bukti, ada satu lembar screen capture video, kemudian ada satu buah video TikTok, kemudian ada satu buah flash disk berisikan video. Pelapor selaku korban menerangkan bahwa sekitar bulan September 2024 sampai bulan Januari 2025 diketahui bahwa terlapor selaku pemilik sebuah akun TikTok telah menyebarkan video korban tanpa izin untuk mempromosikan produk orang lain, dan ada video yang menjelekkan korban serta produknya, dan juga terlapor menyerahkan atau menyebarkan data pribadi korban berupa nomor telepon korban, sehingga banyak pesan WA dari orang yang tidak dikenal dan bersifat mengganggu serta nama baik korban menjadi tidak baik. Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Berarti akan melaporkan kemana, Kak? Dokternya juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Dia itu untuk tidak menjawab. Ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya. Gitu. Kita cuma pengen tahu itu dari mana. Jadi minta doanya aja. Kalian tahu nggak? Ya, sampai ke kantor polisi juga aku cuma minta
Dari mana dia beli produk yang dia review secara live ditonton 25.000 orang, 20.000 orang sampai 25.000 orang. Dari mana dia beli produk itu? Dia nggak mau jawab, dia nggak bisa jawab. Coba kalian berpikir secara logika ya, secara manusia normal ya. Kan tinggal jawab. Kalau misalnya memang aku salah, aku yang ngejual itu produk, kan tinggal jawab, belinya di sini, beres kan? Kenapa sampai terjadi teriak-teriak di situ? Karena dia nggak mau jawab, dia tetap minta nggak mau jawab dan nggak bisa jawab. Kalian tahu nggak? Dia minta perlindungan, nge-framing itu semuanya kalau dia itu dikeroyok. Ya ampun, karena semua langkah udah aku ambil, langkah perdamaian udah, langkah komunikasi baik udah, tapi nggak ada hasil nihil. Mungkin caranya memang udah harus kayak malam ini, sama-sama menempuh ke jalur hukum. Aku lapor, dia juga lapor. Kita hadapi. Memang tidak ada karena Doktif merasa sangat terintimidasi. Jadi Doktif lebih memilih jalur hukum guys ya. Jalur hukum. Jadi nanti biar pihak berwajib yang akan menentukan seperti apa kelanjutannya. Jadi nanti biar pihak berwajib yang akan menentukan seperti apa kelanjutannya. Saya tetap akan mengedukasi kok. Pasti tetap Jadi akan tetap, mengedukasi. cuman mungkin nanti caranya mungkin bagaimana gitu ya dok ya. Benar sekali. Gitu. Tapi yang jelas ya apa yang kita sampaikan selama itu fakta dan mungkin caranya aja mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya. Tapi tetap menyampaikan edukasi yang sebenar-benarnya. Tapi mungkin jalurnya tidak, misalnya kita melaporkan dulu nih ke Badan POM gitu. Terus nanti kita review, begitu nanti akan ada jalurnya. Doktif melihat perubahan yang signifikan begitupun di pabrik. Jadi setelah kasus ini viral, antara pabrik dan owner itu sama-sama saling cross check ya dok ya. Jadi nggak seperti dulu. Jadi pabriknya juga lebih berhati-hati dalam membuat produk skincare. Ownernya pun juga lebih berhati-hati untuk menguji produk skincare-nya ke lab sendiri mandiri. Dampak review negatif yang dilakukan Doktif membuat Sheila mengaku merugi. Sialnya, tidak hanya Doktif yang membuat Sheila meradang, tetapi juga berbagai tudingan miring yang dialamatkan Nikita Mirzani kepada dirinya. Terkait permasalahan tersebut, Sheila diduga melaporkan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa penjelasan Sheila atas laporan terbarunya itu? Ada sesuatu yang dilaporkan ya, tapi kita nggak bisa bilang sekarang. Nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu, kita ada press conference. Masih seputaran perskincarean inilah ya, persaingan bisnis ini. Ada lagi sih? Ada lagi yang tapi tetap terkait dengan skincare. Iya, berarti orang berbeda ya? Iya, orang berbeda. Pasalnya ya salah satunya pasti Pencemaran nama baik ya. Ada lagi satu, bukan pencemaran nama baik juga, tentang persaingan bisnis inilah. Jadi kan setiap orang kan berhak ya menunjukkan buktinya sebanyak-banyak mungkin, sedetail-detail mungkin, ya kan? Kita juga nanti berhak menunjukkan bukti-bukti dari kita juga. Nah, itu bukti-bukti dari kita tuh nanti di hari Rabu. Bukti ada beberapa video, itu aja satu yang bisa di-spill. Iya, Yang lainnya nggak boleh bukti di-spill. kayak berupa chat lah, video, potongan dan chat juga, kayak misalnya kita pokoknya banyak bukti yang kalian lihat aja deh saya kayak mana ya kan, kerugiannya gimana di nama juga, di nama brand juga, banyak sekali kerugiannya. Omsetnya jadi nol, omsetnya jadi nol. Udah pasti rugi nama lah, nama baik memang udah terobrak-abrik juga sama mereka. Yang nggak kita lakukan jadi kita lakukan, yang nggak ada kita buat jadi ada kita buat gitu. Siap sekali. Kita sangat siap. Nanti Pokoknya di hari Rabu kita akan buka semua. Kita akan buka semua. Dan kita juga mengundang kawan-kawan media untuk datang dan sebanyak-banyaknya. banyak. Kuat ya, karena Harus udah kuat. jiwanya jiwa pedagang. Mental ya. bagus. Mental. Berarti optimis laporan yang kali ini akan diterima kembali kan? Semakin kuat untuk memenjarakan Saukia alias Rahma Uler Bogel beserta lakinya yang gak kerja itu, yang cuman manut-manut aja sama Rahma Uler ya, sampai lakinya pun gelap mata mau nyikat si Doktif. CCTV udah kesebar, kau nggak bisa ngelak, nggak semua kau nanti di penjara itu, tenang ya, satu keluarga plus babu-babumu ya.
Sudah, mendingan kau calm down, pikirkan bagaimana caranya supaya gak banyak ulah biar masa tahanannya gak terlalu lama. Harusnya begitu, jangan kau usah jagoan. Makanya kalau cari backingan tuh yang bener, jangan kau cari backingan pula pengusaha halu yang gak bisa apa-apa. Lah dia ngurusin diri sendiri aja gak bisa, jangankan diri sendiri, keluarganya aja gak becus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.